Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini insyaallah kita akan membahas mengenai in conclusion, yaitu yang berhubungan dengan sebuah jenis teks yang dipelajari di kelas 11 semester genap semester ganjil, yaitu analytical exposition, ya, dimana analytical exposition adalah satu-satunya teks yang dibahas di semester ini di kelas 11 untuk bahasa Inggris wajib. Mari kita mulai pembahasan in conclusion ini dengan melihat slide yang akan saya tampilkan. Pertama saya akan memperkenalkan dulu sebuah contoh teks yang berhubungan dengan analytical exposition. Teks yang bisa dilihat seperti ini, yaitu salah satu contoh teks yang berhubungan dengan analytical exposition. Kemudian peserta didik dipersilakan untuk mempelajari jenis teks tersebut. Kemudian setelah mereka memahami apa yang ada dalam teks tersebut, kemudian diberikan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan teks yang telah mereka analisa dari awal sampai akhir. Ini pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan teks yang tadi disebutkan. Peserta didik mencoba untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ditampilkan di sini sehingga mereka mampu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ditampilkan. Ini selanjutnya dijelaskan struktur teks yang berkaitan dengan analytical exposition, di mana seperti halnya jenis-jenis teks yang lain, analytical exposition juga menceritakan tentang 3 hal. Yang pertama yaitu the purpose atau tujuan dibuatnya sebuah teks yang dinamakan analytical exposition. Kemudian yang kedua adalah generic structure-nya atau tahapan-tahapan di dalam pembuatan teks analytical exposition, di mana kita bisa mengenalkan tentang title atau judul, kemudian introduction yang biasa dipanggil dengan tesis, di mana topik dimunculkan di dalam awalan teks yang berjenis analytical exposition, kemudian argumen-argumen yang mendukung terhadap topik atau yang tidak mendukung terhadap topik yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Kemudian yang terakhir adalah reiteration atau conclusion atau kesimpulan, di mana setelah dibahas mengenai argumen-argumen yang ditampilkan di paragraf sebelumnya, di akhir cerita kita bisa membuat sebuah kesimpulan penegasan yang mengarah kepada apa yang diinginkan oleh si penulis itu sendiri. Kemudian kita bisa juga melihat contoh teks lainnya yang juga berdurasi pendek dan berkaitan dengan analytical exposition. Ini salah satu contohnya lagi. Nah, ini adalah salah satu contoh teks yang bernama analytical exposition yang nanti akan dibahas secara detail tentang unsur-unsur yang ada di dalamnya. Seperti halnya yang bisa dilihat, ini paragraf pertama yang bernama tesis. Ini salah satu contoh tesis dari awal teks yang bernama analytical exposition yang nanti juga akan diperlihatkan kepada peserta didik, kemudian nanti akan dibahas bersama-sama dengan peserta didik. Dilihat juga di sini ada topik sentence, kemudian lihat paragraf keduanya, ini yang dinamakan
argumen yang berkaitan dengan topik yang telah tadi disebutkan. Ini argumen pertama. Lihat juga di sini ada argumennya, ya, kemudian topik dari argumen itu sendiri, kemudian ditambah dengan reiteration, ya, atau penjelasan tentang topik argumen yang tadi dijelaskan. Ini berkaitan dengan tenses. Nah, ada present tense yang biasa digunakan di dalam text analytical exposition. Kemudian selanjutnya kita lihat paragraf terakhir, di mana paragraf terakhir kita biasa menyebutkan dengan reiteration seperti yang telah tadi disebutkan, atau conclusion. Ini topik sentence-nya yang dicetak merah. Kemudian ini adalah summarizing words atau kata-kata yang bernuansa kesimpulan, sehingga para pembaca bisa menentukan bahwa paragraf itu adalah sebuah kesimpulan. Itu materi yang dibahas pada topik kesempatan ini salah satu contoh juga yang bernama analytical exposition yang nanti akan diberikan kepada peserta didik sebagai latihan. Kemudian ini juga bagan yang nanti akan menjurus kepada latihan-latihan yang nanti akan dikerjakan oleh peserta didik. Dan demikian yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat untuk saya khususnya dan untuk para penonton pada umumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.